Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik, warga Desa Bopana yang hadir pada kesempatan ini. Di sini saya Lutfina Maria Goretti Lutok. Saya dari mahasiswa profesi Nurse Keperawatan Politeknik Kementerian Kesehatan Kupang. Di sini saya mau melakukan penelitian tentang kepatuhan minum obat pasien dengan hipertensi. Adapun topik bahasan kita pada kali ini, yang pertama tentang pengertian hipertensi, kemudian tanda dan gejala, kemudian faktor yang mempengaruhi hipertensi, kemudian pencegahan hipertensi, klasifikasi hipertensi berdasarkan penyebab, dan pengobatan tradisional untuk hipertensi. Nah, pertama kita melihat dulu tentang pengertian apa itu hipertensi. Nah, hipertensi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah pada pemeriksaan awal yang telah diulangi selama 2 kali pada hari yang berbeda dengan nilai tekanan sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mm hidragirum dan diastoliknya lebih dari 90 mm hidragirum. Kemudian kita melihat lagi tanda dan gejalanya. Ada beberapa tanda dan gejala pada penderita hipertensi, antara lain nyeri dada, kemudian mengalami sesak napas, kemudian penderita juga mengalami mimisan, rasa pusing, gangguan penglihatan, dan juga muka atau wajah itu memerah. Kemudian tanda dan gejala lain ada mual muntah, bercak darah di mata, sering mengeluh sakit kepala. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi itu sendiri. Yang pertama genetik atau keturunan. Yang kedua gaya hidup. Yang ketiga jenis kelamin. Menurut penelitian untuk penderita hipertensi itu yang lebih banyak mengalami penyakit hipertensi itu pada pria dibandingkan pada wanita. Tetapi ketika usia itu semakin lanjut, maka wanita itu juga akan meningkat dikarenakan karena terjadinya menopause. Kemudian kebiasaan merokok, dan yang terakhirnya usia lanjut. Apa saja pencegahan hipertensi? Yang pertama, kita orang mengatasi obesitas atau kita dapat menurunkan kelebihan berat badan itu sendiri. Yang kedua, kita mengurangi asupan garam. Yang ketiga, kita menciptakan rasa rileks sehingga kita tidak mengalami stres. Kemudian melakukan olahraga teratur, dan yang terakhir berhenti merokok bagi yang merokok. Ada beberapa klasifikasi hipertensi berdasarkan penyebab. Yang pertama ada hipertensi primer atau hipertensi esensial. Itu terjadi karena peningkatan persisten tekanan arteri akibat ketidakteraturan mekanisme kontrol hemostatis normal. Dan yang kedua, hipertensi sekunder atau hipertensi renal. Itu merupakan hipertensi yang penyebabnya diketahui. Hampir semua hipertensi sekunder berhubungan dengan gangguan sekresi hormon dan fungsi ginjal. Umumnya, hipertensi sekunder dapat disembuhkan dengan penata laksanaan penyebabnya secara tepat. Kemudian ada beberapa klasifikasi hipertensi menurut WHO tahun 2023. Yang pertama, seseorang itu dikatakan normal apabila tekanan darahnya kurang dari 120 mm hidragirum dan diastoliknya kurang dari 80 mm hidragirum. Kemudian tekanan darah optimal ketika tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 130 dan diastoliknya kurang dari 85.
Kemudian kategori normal tinggi apabila tekanan darahnya pada sistoliknya 130 sampai 139, sedangkan diastolik di antara 85 sampai 89. Kemudian hipertensi sistolik terisolasi apabila tekanan darah itu lebih dari 140 mm hidrogium pada sistolik dan pada diastoliknya kurang dari 90 mm hidrogium. Kemudian subgrup atau perbatasan apabila tekanan darah pada sistolik di antara 140 sampai 149 dan diastoliknya 90 sampai 94. Nah, tekanan darah hipertensi ringan atau derajat 1 apabila tekanan darah sistoliknya di antara 140 sampai 159 dan diastolik di antara 90 sampai 99. Kemudian derajat 2 atau hipertensi sedang apabila tekanan darah sistolik di antara 160 sampai 179 dan diastoliknya di antara 100 sampai 109. Sedangkan hipertensi derajat 3 atau hipertensi berat apabila tekanan darah lebih dari atau sama dengan 180 dan diastoliknya lebih dari atau sama dengan 110. Nah, penata laksanaan hipertensi ada beberapa. Yang pertama, kita harus penuhi gizi seimbang. Kemudian yang kedua, kita dapat mengurangi makanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Kemudian yang ketiga, kita dapat mempertahankan berat badan dengan lingkar pinggang itu pada laki-laki kurang dari 90 cm dan perempuan kurang dari 80 cm. Kemudian yang keempat, kita dapat melakukan olahraga itu secara teratur. Yang kelima, kita harus stop merokok, batasi konsumsi alkohol. Kemudian jangan lupa konsumsi obat-obat hipertensi secara teratur. Dan juga yang terakhir mengukur tekanan darah secara rutin. Kemudian pada pemeriksaan penunjang untuk penderita hipertensi, apabila seseorang sudah didiagnosis dengan hipertensi, maka wajib atau setelah didiagnosa oleh dokter, maka ada beberapa pemeriksaan penunjang. Di antaranya akan dilakukan untuk memeriksa komplikasi yang terjadi, sehingga dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Di antaranya pemeriksaan darah kadar ureum, kreatinin, elektrolit, kalsium, dan asam urat. Kemudian ada pemeriksaan lain, pemeriksaan ultrasonografi untuk mendapatkan gambaran ginjal dan arteri. Kemudian yang berikut melakukan EKG. EKG dilakukan 12 hadapan untuk mendeteksi fibrillasi atrium atau hipertrofi ventrikel kiri untuk mendeteksi penyakit jantung iskemik. Kemudian ada beberapa terapi farmakologik yang diberikan, antara lain ada golongan diuretik. Nah, golongan diuretik ini diantaranya hidroklorotiazid dan klortalidon untuk menghilangkan kelebihan air dari tubuh sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Kemudian yang kedua ada golongan inhibitor simpatik, misalnya losartan dan telmisartan. Ini fungsinya untuk mengendurkan pembuluh darah dan mencegah kerusakan ginjal. Kemudian yang ketiga ada golongan angiotensin kalsium. Nah, obatnya ini seperti amlodipin dan nifedipin yang berfungsi untuk mengendurkan pembuluh darah. Kemudian yang keempat ada golongan penghambat angiotensin 1 atau converting enzyme. Itu untuk
mengobati dan menangani hipertensi yang merupakan faktor risiko yang signifikan seperti jantung koroner, gagal jantung, dan stroke. Dan yang terakhir ada golongan blok ganglion untuk mengobati dan menangani hipertensi yang merupakan faktor risiko yang signifikan seperti jantung koroner, gagal jantung, dan stroke. Nah, ada beberapa pengobatan tradisional menurut penelitian yang bisa membantu menurunkan tekanan darah. Menggunakan obat-obat herbal untuk hipertensi ini sebenarnya tidak dilarang, namun sebaiknya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Sebab beberapa obat herbal justru berbahaya karena bisa berinteraksi dengan obat hipertensi yang Anda konsumsi. Bahkan, beberapa obat herbal pun dapat membuat hipertensi Anda semakin parah. Anda pun perlu ingat bahwa tidak ada satupun obat herbal yang dapat mengobati tekanan darah tinggi. Penggunaan secara alami ini hanya dapat membantu kita untuk mengontrol tekanan darah. Bahkan beberapa di antaranya pun memerlukan penelitian lanjutan untuk membuktikan keefektifannya, antara lain. Nah, ini ada beberapa jenis tanaman obat yang bisa digunakan. Nah, yang pertama daun salam. Daun salam ini bisa dijadikan obat tradisional untuk hipertensi karena memiliki mineral yang dapat memperlancar aliran darah. Cara pembuatannya pun sangat sederhana, hanya dengan merebus 10 lembar daun salam dengan 3 gelas air dan biarkan air rebusan tersebut tersisa hingga 1 gelas. Kemudian yang kedua ada mentimun. Nah, mentimun ini banyak mengandung mineral potasium yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, di mana cara pembuatannya pun menstimulasi sangat mudah, di mana kita hanya perlu mengkonsumsi timun setiap hari dan bisa juga dijadikan sebagai jus. Kemudian ada belua atau belewa, atau kita punya bahasa belua, juga memiliki kandungan mineral potasium. Dengan mengkonsumsi belua, kita dapat secara terus menjaga tekanan darah kita agar tetap normal. Kemudian yang terakhir ada buah mengkudu. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Salah satunya dikenal sejak dulu sebagai obat darah tinggi tradisional. Cara pengolahannya sangat sederhana. Kita hanya perlu menghaluskan mengkudu atau memblendernya, lalu konsumsi mentah-mentah. Untuk menghilangkan dari rasa tidak sedap, kita bisa menetralisir dengan menggunakan madu. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.